Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Siswiarti, NIM 121204252120. Saya dari kelas HTNC semester 3. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Definisi politik. Definisi politik yakni proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan. Politik juga merupakan sebuah metode atau teknik dalam mempengaruhi masyarakat sipil. Ruang lingkup politik. Ruang lingkup politik merupakan segala sesuatu yang bersangkutan dengan kekuasaan pemerintahan, proses pemerintahan, dan bentuk organisasi pemerintahan, lembaga atau institusi, tujuan negara atau pemerintahannya. 2. Pengertian negara. Negara yaitu suatu tempat yang dimana tempat tersebut terdapat beberapa wilayah dan sekelompok orang atau masyarakat. Unsur-unsur negara yakni harus ada penduduk tetap, wilayah, pemerintahan, dan kemampuan untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Teori terbentuknya negara. Teori terbentuknya negara pertama yaitu teori hukum alam, yakni teori yang bukan terbentuk karena negara tetapi memang karena hukum alam. Yang kedua, teori ketuhanan. Dan yang ketiga, teori kontrak sosial, yang mana teori ini terjadi akibat adanya perjanjian-perjanjian masyarakat di dalam tradisi sosial masyarakat tersebut. Dan yang terakhir, teori kekuatan, yakni teori kekuatan suatu negara dapat terjadi akibat adanya pertarungan kekuatan. Negara federasi. Negara federasi adalah salah satu bentuk negara yang ada di dunia, yang mana di dalam negara federasi ini ada beberapa negara yang tidak berdaulat seperti Amerika Serikat, Malaysia, Australia, dan lain sebagainya. Negara federasi ini pun merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian serikat. Yang kedua, yakni negara unitarisme atau negara kesatuan. Negara kesatuan ini bersifat tunggal, yang mana di dalam negara tersebut tidak ada yang namanya negara di dalam negara, yakni hanya terdiri dari satu negara saja. Dan negara unitarisme atau negara kesatuan ini merupakan negara yang merdeka dan berdaulat di mana seluruh negara dikuasai hanya oleh satu pemerintahan pusat saja. Yang ketiga, negara monarki. Negara monarki ini biasanya dipimpin oleh raja dan ratu sebagai kepala negaranya. Kekuasaannya tidak terbagi tetapi hanya kepada satu orang. Pemilihan raja atau ratu ini biasanya dilakukan dua cara, yaitu yang pertama menurut garis keturunan dan yang kedua dengan cara pemilihan dan biasanya dipilih oleh sekelompok elit. 4. Sistem presidensil. Sistem presidensil biasanya dipimpin oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden pun dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Presiden memilih hak untuk mengangkat menteri. Sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Baiklah, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.